Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kusnul Huluki, SEMAK, dosen tetap program studi akuntansi program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PP pada bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan 1, yang meliputi profil mata kuliah, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3, program studi akuntansi program sarjana dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 pekan yang terdiri atas 14 pekan pembelajaran, 1 pekan ujian tengah semester, dan 1 pekan ujian akhir semester. Selama 14 pekan pembelajaran, mahasiswa mempelajari 21 materi pembelajaran yang disampaikan secara blended learning, yaitu 14 materi pembelajaran tatap muka di kelas dan 7 materi pembelajaran daring menggunakan Learning Management System mentari.unpam.ac.id. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang berfokus pada Student Centered Learning, di mana dosen berperan sebagai fasilitator dalam menyampaikan materi secara sistematis dan menarik, menciptakan suasana belajar yang kondusif, mendorong partisipasi aktif mahasiswa, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan. Tahap pertama yang saya terapkan adalah delivery, yaitu proses penyampaian materi pembelajaran untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa melalui ceramah interaktif, presentasi, diskusi, media pembelajaran, dan studi kasus. Untuk mendukung pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan 1, saya menggunakan buku ajar ber-ISBN yang disusun oleh tim teaching dengan referensi utama buku Intermediate Accounting karya Kiso, Wigen, dan Warfield, dan buku Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK buku 1 karya Dwi Martani. Melalui Learning Management System, mahasiswa memperoleh akses berbagai perangkat pembelajaran yang meliputi rencana pembelajaran semester, pretest, modul digital, video pembelajaran, PowerPoint, artikel riset, penugasan terstruktur, forum diskusi, dan post-test. Tahap kedua yang saya terapkan adalah interaction, yaitu proses pembelajaran yang mendorong interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta pemecahan masalah. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran melalui strategi pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis masalah seperti diskusi kelas, tanya jawab, presentasi, studi kasus, dan diskusi kelompok. Tahap ketiga yang saya terapkan adalah assessment, yaitu proses penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa, di mana hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian umpan balik dan perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Penilaian yang saya lakukan melalui penilaian formatif dan sumatif. Sistem penilaian disampaikan melalui kontrak pembelajaran yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa pada awal perkuliahan yang terdiri dari 4 komponen, meliputi kehadiran dengan bobot 10%, di mana mahasiswa wajib memenuhi minimal 75% dari keseluruhan 21 materi pembelajaran, baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring. Kemudian tugas dengan bobot 20% yang terbagi menjadi tugas individu dan tugas kelompok.
Kemudian ujian tengah semester dengan bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memahami konsep dasar akuntansi keuangan, siklus akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan sebagai dasar untuk mempelajari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menelaah perkembangan akuntansi dan ruang lingkup laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan serta menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Untuk mencapai CPMK tersebut, tim teaching telah menguraikannya ke dalam sub CPMK yang diimplementasikan melalui 21 materi pembelajaran, antara lain pertemuan pertama, akuntansi dan ruang lingkupnya serta standar akuntansi keuangan, pertemuan 2, kerangka dasar atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan, pertemuan 3, penyajian laporan keuangan, pertemuan 4, laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas, pertemuan 5, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, pertemuan 6, laporan arus kas, pertemuan 7, komponen kas dan setara kas, pertemuan 8, akuntansi piutang usaha, pertemuan 9, akuntansi piutang weso, pertemuan 10, akuntansi persediaan, pertemuan 11, akuntansi estimasi persediaan dan nilai pengganti persediaan, pertemuan 12, investasi jangka pendek, pertemuan 13, instrumen keuangan, pertemuan 14, akuntansi aset tetap, pertemuan 15, akuntansi penghentian pengakuan aset tetap, pertemuan 16, akuntansi properti investasi, pertemuan 17, akuntansi penghentian properti investasi, pertemuan 18, akuntansi aset tak berwujud, pertemuan 19, akuntansi penurunan nilai aset tak berwujud, pertemuan 20, investasi jangka panjang, dan pertemuan 21, aset donasi dan aset lainnya. Demikian pemaparan penerapan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment dalam pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Saya berharap mahasiswa mampu memahami konsep akuntansi keuangan sesuai standar akuntansi keuangan serta menerapkannya dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan akuntansi secara profesional. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara real teaching melalui kegiatan perkuliahan tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Baik, pertemuan hari ini yaitu pertemuan 5 mengenai laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan komprehensif lainnya. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, kita biasanya melakukan absen terlebih dahulu ya. Ya, silakan dikeluarkan handphonenya dan scan barcode-nya untuk melakukan presensi. Baik, cukup. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita masuk materi pada pagi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita bahas materi apa? Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Bagus, masih ingat. Apa itu laporan posisi keuangan? Baik, yang saya ingat dari laporan posisi keuangan itu adalah tentang laporan akuntansi yang merangkum tentang dari aset, terus kewajiban dan juga modal dari perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kakak. Baik, pertemuan pada pagi hari ini yaitu pertemuan 5, di mana pekan ini kita ada e-learning juga di pertemuan 6 ya. Ya, pertemuan 5 ini kita bahas mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.
Agenda pembelajaran pada pagi hari ini itu ada 5, di mana yang pertama saya akan membahas tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian ada pokok bahasan, selanjutnya ada ilustrasi atau contoh soal, kemudian kesimpulan, serta di akhir saya akan melakukan asesmen atau tugas kepada teman-teman. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah mempelajari materi hari ini, teman-teman diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk memahami laporan laba rugi dan format laporan laba rugi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyusun dan menyajikan laporan laba rugi komprehensif. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan laba ditahan. Selanjutnya pokok bahasan pada pagi hari ini yaitu ada 3, di mana yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian ada format laporan laba rugi, selanjutnya yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, dan yang ketiga ada laporan laba ditahan. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama. Yang pertama itu ada apa itu laporan laba rugi? Baik, ada yang tahu apa itu definisi dari laporan laba rugi? Baik, menurut saya laporan laba rugi itu adalah laporan yang memberikan informasi berupa kinerja keuangan perusahaan. Dalam hal ini adalah laba atau rugi perusahaan pada periode tertentu. Baik, terima kasih. Baik, di sini untuk definisi dari laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, laporan laba rugi ini itu memiliki peran penting bagi perusahaan, di mana sebagai alat ukur efisiensi manajemen perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang. Bu, izin konfirmasi, berarti laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang berisi kinerja keuangan perusahaan, baik keuntungan ataupun kerugian dari ekuitas yang belum terrealisasi tanpa melalui laba bersih. Jadi laporan laba rugi ini itu menggambarkan kinerja keuangan perusahaan, di mana apakah terdapat laba atau rugi perusahaan pada periode tertentu. Kemudian kegunaan dari laporan laba rugi. Nah, di sini kegunaan laporan laba rugi itu ada 3, di mana yang pertama itu laporan tersebut itu dapat mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Kemudian yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Nah, dari laporan laba rugi ini, kita juga bisa memprediksi kinerja masa depan. Kemudian yang ketiga, membantu menilai resiko ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Nah, di sini kita juga bisa lihat atau menilai resiko ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan, di mana kalau periode ini kita labanya turun atau mengalami kerugian. Nah, kita bisa menilai nih arus kas masa depan atau periode depan kira-kira seperti apa. Apakah arus kas kita tersendat ataukah masih tetap lancar gitu. Selanjutnya itu ada format laporan laba rugi, di mana format laporan laba rugi itu terdiri dari 2 poin atau 2 bentuk. Nah, di sini poin pertama itu ada bentuk langsung atau single step. Nah, ini contohnya di sebelah kanannya slide, itu bentuk langsung laporan laba rugi. Nah, ini contohnya di sebelah kanannya slide, itu bentuk langsung laporan laba rugi. Laporan laba rugi bentuk langsung itu menekankan pada total pendapatan dan total beban sebagai faktor penentu laba atau rugi bersih. Nah, di sini biasanya ini ada laporan laba rugi contohnya ya. Ini menekankan pada total pendapatan, itu pendapatannya terdiri dari apa saja. Contoh ada penjualan usaha, kemudian ada pendapatan bunga. Nah, di sini di total lah
mendapatkan total pendapatan, kemudian kita masukkan beban-beban di mana ada beban penjualan, beban administrasi, beban bunga, dan beban lain-lain. Sehingga masuklah total beban, kemudian total pendapatan yang sudah kita dapat di sini itu kita kurangi dengan total beban, maka didapatlah laba sebelum pajak. Itu untuk laporan laba rugi bentuk langsung. Jadi menekankan pada total pendapatan dan total beban. Nah, setelah dapat laba sebelum pajak, itu kita kurangi dengan pajak perusahaan tersebut. Itu berapa? Baru didapatlah laba bersih perusahaan pada periode tersebut. Gitu. Jadi rumus dari perhitungan laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangi dengan beban-beban usaha, dan beban-beban lainnya kemudian didapatlah laba atau rugi perusahaan pada periode tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bentuk bertahap atau multiple step. Nah, di sini juga ada contohnya, di mana laporan laba rugi bentuk bertahap itu adalah laporan laba rugi yang menyajikan pendapatan dan beban yang dilakukan secara bertahap, yaitu memisahkan antara pendapatan operasional dan non-operasional. Begitu juga dengan beban operasional dan non-operasional. Jadi kita pisah-pisahin nih, pendapatan operasional itu apa saja, kemudian pendapatan non-operasional itu apa saja, kemudian barulah didapat total pendapatannya, kemudian baru kita hitung beban-bebannya. Dan beban-beban itu dipisahkan juga, beban operasional itu apa saja dan beban non-operasional itu apa saja. Nah, di sini dicontohkan di sebelah kanan slide itu ada contoh laporan laba rugi bentuk multiple step. Di sini paling atas itu khusus untuk pendapatan operasional. Biasanya pendapatan operasional itu dari mana aja? Dari penjualan. Baik. Nah, ini fokus untuk pendapatan operasional itu berasal dari penjualan. Nah, di sini dapatlah ke angka penjualan. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan, didapatlah laba kotor. Kemudian poin selanjutnya yaitu pemisahan beban operasional dan non-operasional. Nah, di sini kita pisahkan beban operasi yang termasuk dari beban operasi itu ada beban penjualan, di mana beban penjualan itu ada beban gaji penjualan, kemudian ada ongkos kirim, kemudian beban iklan, beban penyusutan, bagian penjualan, dan beban lain-lain. Nah, di sini kita totalkan berapa beban operasinya, masuklah total beban penjualan. Kemudian ada beban administrasi. Beban administrasi ini juga kita uraikan, dirincikan apa aja itu yang termasuk dalam beban-beban administrasi. Yang pertama itu ada beban gaji, ya, karena kan kita mesti menggaji karyawan. Kemudian ada beban sewa, kalau kantor kita atau tempat usaha kita sewa. Kemudian ada beban asuransi, karena kan kita punya persediaan ya, pasti mengasuransikan dong, ya kan? Nah, kemudian ada beban penyusutan peralatan kantor. Kita punya alat-alat kantor, perlengkapan kantor itu juga perlu disusutkan. Masuklah ke beban administrasi. Kemudian beban perlengkapan bagian administrasi. Biasanya itu mungkin ada ATK gitu kan ya. Nah, ini masuk ke beban perlengkapan bagian administrasi serta beban lain-lain administrasi. Didapatlah total beban administrasi. Kemudian kita total nih, beban operasi itu tadi terdiri dari beban penjualan. Rinciannya adalah beban gaji penjualan, ongkos kirim penjualan, beban iklan, beban penyusutan peralatan penjualan, dan beban lain-lain bagian penjualan. Kemudian komponen yang kedua yaitu ada beban administrasi, di mana kita rincikan juga. Dapatlah total beban operasi.
Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, di mana poin kedua ini kita bahas mengenai laporan laba rugi juga. Tapi ada hal yang unik nih, itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Teman-teman mungkin ada yang tahu apa itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya? Boleh Bu, saya coba. Silakan. Oke, menurut saya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif adalah laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan di mana di dalamnya ada penghasilan atau pendapatan dikurangi dengan beban-beban plus ditambah dengan komponen-komponen komprehensif yang nantinya akan berguna untuk menganalisa kinerja perusahaan tersebut. Ya, jadi nanti penghasilan komprehensif lainnya itu akan menambah atau mengurangi laba ya perusahaan. Betul jawabannya, terima kasih. Nah, dari definisi yang sudah dipaparkan oleh rekan kita, yaitu apa itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, di sini definisi dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya adalah laporan yang memberikan informasi tentang kinerja keuangan entitas selama periode tertentu, yaitu laporan laba rugi, kemudian komposisi dan rincian penghasilan atas pendapatan atau keuntungan, dan beban serta pendapatan komprehensif lainnya yang berguna untuk menghitung atau menganalisis profitabilitas, efisiensi, dan pengembalian investasi, dan sebagainya. Itu definisi dari laporan laba rugi. Kemudian ada hal yang unik tadi, yaitu ada pendapatan komprehensif lainnya, di mana pendapatan komprehensif lainnya itu adalah pos-pos pendapatan dan beban-beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Nah, tadi kan pas di laporan laba rugi, materi poin sebelumnya, laporan laba rugi aja itu hanya pendapatan dan beban-beban. Di sini itu memasukkan pendapatan komprehensif lainnya yang tidak termasuk dalam pos pendapatan dan beban-beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Nah, yang termasuk dalam pendapatan komprehensif lainnya, ada yang tahu dari teman-teman? Baik, silakan. Izin Bu, saya boleh izin menjawab. Baik, silakan. Untuk pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi itu seperti penyesuaian atas selisih nilai kurs dan perubahan selisih nilai wajar aset berwujud dan aset tidak berwujud. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, seperti tadi jawaban yang sudah diuraikan, beberapa poinnya itu termasuk ya dalam pendapatan komprehensif lainnya. Di mana pendapatan komprehensif lainnya itu biasanya timbul dari beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama penyesuaian atas translasi. Translasi itu pengukuran ulang mata uang asing. Biasanya itu perusahaan-perusahaan juga sedia tuh US dollar atau yen untuk pembayaran ke perusahaan-perusahaan internasional. Nah, kegunaan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya itu ada 3, di mana yang pertama adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja entitas selama suatu periode tertentu kepada para pemangku kepentingan. Karena komponennya lebih kompleks, maka ini lebih bisa dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Karena tadi ada perhitungan atas revaluasi aset tetap. Kemudian yang kedua itu memberikan informasi penting sebagai landasan penyusunan rencana yang akan datang, di mana laba komprehensif digunakan sebagai dasar perencanaan atau penyusunan kemampuan perusahaan arus kas masa yang akan datang. Nah, supaya teman-teman lebih tergambarkan bagaimana laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lainnya yang lebih real. Ini saya sajikan contoh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dari PT Unilever Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi supaya teman-teman lebih memahami dan tergambarkan apa itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, di sini kita ilustrasikan. Masuk ke ilustrasi yang pertama mengenai laporan laba rugi, karena tadi poin pertama kita bahas mengenai laporan laba rugi. Nah, di sini ada soal data PT PKR pada 30 Juni 2023. Artinya ini laporan laba rugi periode tersebut ya. Ini ada penjualan bersih, pendapatan bunga, harga pokok penjualan, beban administrasi, beban bunga, beban lain-lain, dan beban pajak. Nah, dari soal ini, data yang dimiliki oleh PT PKR, itu kita langsung diminta untuk menyusun laporan laba rugi pada 30 Juni 2023. Nah, ini jawabannya di sebelah kanan, di mana laporan laba rugi PT PKR pada 30 Juni 2023 sudah disajikan. Itu ada pendapatan, komponennya tadi ada pendapatan, ya kan ya? Kemudian pendapatan itu terdiri dari penjualan dan pendapatan bunga, didapatlah total pendapatan, seperti itu ya. Kemudian ada beban-beban, di mana dimasukkanlah total beban-beban, lalu didapatlah laba bersih. Nah, ini kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, di mana laporan ini sangat penting dalam komponen laporan keuangan karena merupakan bagian dari 5 komponen laporan keuangan, ya kan? Urutan keberapa? Kedua. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan tugas untuk memahami materi-materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, ini tugasnya. Nah, ini teman-teman diminta untuk menyusun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini itu minta tolong di-submit di e-learning kita, yaitu mentari.unpam.ac.id, di mana ini merupakan tugas terstruktur yang nantinya akan saya koreksi sebagai bentuk penilaian kepada teman-teman apakah teman-teman memahami materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Baik, setelah mempelajari ini, demikian pemaparan materi pada pagi hari ini mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir pada pagi hari ini dengan semangat hadir ke ruang kelas kita. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.